Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial disebut haram oleh MUI Jabar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Ya kawan-kawan, jadi di video ini kita akan membahas tentang salah satu gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan vasektomi. Nah, vasektomi ini adalah sebuah proses untuk pemandulan seorang pria. Jadi ada organ ataupun jalur khusus yang dipotong oleh dokter. Bertujuan itu adalah untuk mungkin KB ya, maksudnya KB bukan pemandulan. Namun yang jadi permasalahan di sini bukan masalah vasektominya atau KB-nya, tapi menurut hukum Islam bahwasanya vasektomi itu nggak boleh karena beresiko. Jadi ada banyak resiko yang dialami oleh orang yang melakukan vasektomi. Salah satunya adalah bisa berakibat mandul seumur hidup atau tidak punya anak seumur hidup. Maka Islam melarang namanya vasektomi, pemandulan permanen, namanya amaliyatut taktim. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah ada rezeki dari Allah dari jalan yang lain. La taqtulu auladakum khasyat nahnu narzuqukum. Allah rezeki pada kita. Jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Wah, nanti kita ajarin banyak anak-anak kecil, saya nggak mau ngajarin ini. Banyak cara, ibu-ibu udah ngerti, bapak-bapak udah ngerti. Caranya tidak hamil udah ngerti. Itu untuk ngatur jarak kelahiran. Berapa jarak yang sempurna? Setelah menyusui itu selesai 2 tahun, silahkan hamil lagi. Kalau 2 tahun itu menyusui, hamil 9 bulan, berarti jarak antara adik sama kakaknya minimal 3,5 tahun atau 4. Jadi anak sudah cukup. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan. Yang kaya disuruh melahirkan, yang itu hak asasi manusia ya. Tapi untuk menekan terjadinya sumber daya manusia yang lemah, yang bodoh, kita perlu ngatur jarak kelahiran, diri gizi yang baik. Nah, orang yang miskin ciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Nah, dari vasektomi ini kemudian bisa juga sih kalau misalnya ingin disambung kembali, tapi presentasi keberhasilannya itu sangatlah kecil, jadi tidak seindah yang dibayangkan ya. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang gubernur yang memang banyak sekali gebrakannya, kita harus dukung. Ya, banyak sekali hal-hal positif yang dilakukannya. Mungkin maksud Kang Deddy ini untuk menekan jumlah kelahiran anak yang terjadi khususnya di Jawa Barat, karena syarat bansos katanya kan itu khusus yang orang miskin, jangan terlalu banyak anak. Jadi makanya dilakukan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Ada yang mohon maaf ini yang keluarganya kurang mampu tapi memiliki 11 anak, bahkan belum punya rumah dan sekarang sedang mengandung anak ke-12. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan jumlah anak yang terlalu banyak, kebutuhan juga semakin banyak. Jadi syaratnya untuk menerima bansos adalah vasektomi. Sebab MUI beranggapan vasektomi berpotensi menjadi alat berhubungan di luar nikah hingga membuat kemandulan. Fatwa itu sudah dikeluarkan oleh MUI sejak 1979 dan diperbarui pada 2012. Deddy Mulyadi menegaskan vasektomi adalah salah satu program keluarga berencana untuk laki-laki. Sebab laki-laki bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anak. Ya, memang Islam itu sebenarnya mudah ya dipelajari atau dipahami. Namun ada syariat-syariat yang memang nggak boleh ditentang. Salah satunya adalah KB atau vasektomi ini. Ya mungkin Kang Deddy Mulyadi ini ya mohon maaf mungkin kan saat melakukan pidato mungkin kebablasan sedikit ya, kita maklumi lah ya. Tapi di video-video berikutnya itu juga Kang Deddy Mulyadi juga sudah mengklarifikasi dan menjelaskan tujuannya, dan dia juga sudah mempelajari tentang vasektomi ini. Bahwasanya apabila dikatakan haram itu kan kalau sudah berakibat
kematian atau meninggal atau bahkan mandul seumur hidup. Di MUI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila, coba baca A, B, C, D misalnya, diantaranya satu, mematikan reproduksi kan, yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain, kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu loh. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Nah mungkin gebrakan ini bisa ya mungkin diakali lah atau diganti dengan hal-hal lain untuk syarat penerimaan bansos. Nah bagi orang-orang yang mohon maaf mungkin lebih paham tentang cara ber-KB alami ataupun penundaan mempunyai anak, ya sah-sah saja, tapi ya hati-hati bahwasanya Kang Deddy ini juga sebenarnya maksudnya baik kok, nggak sejelek yang banyak beredar itu kan. Dia menginginkan agar orang yang ekonominya menengah ke bawah itu tercukupi dengan baik, ataupun bisa juga kebutuhannya lah ya terpenuhi, kemudian jumlah anaknya pas, nggak terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan juga bahaya. Tapi sesungguhnya Islam itu tidak akan membiarkan orang yang menganut agama Islam itu kelaparan, karena Allah juga sudah menjanjikan bahwasanya tidak ada satupun makhluk hidup yang akan dibuat lapar gitu kan, bahkan hewan melata pun diberi makan sama Allah. Jadi kita harus yakin. Tapi masyarakat Indonesia ya khususnya, kita juga kan sebagai negara dengan salah satu populasi terpadat di dunia ya, sekitar 280 juta. Nah ini juga untuk menekan angka kelahiran, jadi dibatasi. Vasektomi itu sebenarnya suatu hal yang gampang banget gitu loh. Dokter umum aja bisa ngerjain, cuma dicari saluran sperma supaya sperma dari testis yang mengalir itu dia tersumbat, akhirnya spermanya kosong, jadi tidak terjadi kehamilan. Kan gampang banget ya. Jadi itu cara yang namanya vasektomi atau KB pada pria yang permanen. Kalau nanti bisa nggak sih kalau pengen hamil dicopot lagi di iketannya ya, disambung lagi potongannya, bisa sih. Cuman keberhasilannya memang setelah dipotong itu cuman sekitar 15-25% saja, itu hasil penelitiannya. Jadi kalau memang kamu mau vasektomi, pastikan dulu bahwa kamu udah gak kepengen punya anak. Jangan suruh nyambung-nyambung lagi deh, ribet. Namun balik lagi ya, rezeki itu kan dari Allah. Kita juga sebagai manusia ya ikut inilah, yang penting kita ibadahnya cukup. Kemudian kalau waktunya punya anak ya punya anak, kalau bisa ya dijeda, jangan dalam kurun waktu 5 tahun 5 anak ya, minimal 5 tahun itu 2 anak dulu gitu kan, lanjut gitu. Agar apa? Untuk menekan biaya hidup. Jadi maksud Kang Deddy ini ya baik juga. Jadi maksudnya bagi masyarakat yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah melakukan KB, kemudian ketika dia sudah menjadi orang kaya boleh nih nambah anak lagi. Jadi ya kita dukung aja, tapi jangan lepas atau keluar dari syariat Islam ya. Tetap kita ikuti syariat-syariat Islam atau aturan-aturan Islam yang berlaku untuk kita semua, agar terhindar nih dari azab api neraka ataupun azab yang ada di dunia. Jadi hati-hati, dan juga kalau kita menerima informasi yang mungkin belum pasti ya, jadi hati-hatilah untuk memilah atau memilih informasi yang harus kita telaah dulu. Oke, sekian dulu video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.